Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para kiai, para asatidz, para jamaah setia majelis zikir Masjid Al-Furqan, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Muda, semoga Allah memanjangkan umurnya dan merahmati keluarganya serta rezekinya yang hari yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua pun istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saudara-saudara kita yang hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, yang sudah antri sekian lama, terpaksa pada tahun ini pun tidak berangkat karena pemerintah kita membatalkan kuota haji pada tahun ini. Sungguh pun demikian, kita dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait haji. Rasulullah menyatakan Al-Hajju Arafah. Inti ibadah haji itu adalah Arafah. Arafah itu artinya pemahaman, pengertian, pengetahuan. Itu paling tidak teori para ulama tentang pemahaman, pengertian, pengetahuan yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa haji itu Arafah? Karena kata Imam Ar-Razi, Imamul Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan Ar-Razi saja, bahwa yang namanya pintu surga itu ada 8, dan pintu surga yang pertama pun disebut Babul Ma'rifah, pintu pemahaman, pintu pengertian, pintu pengetahuan. Kenapa? Karena pemahaman, pengertian, pengetahuan itu termasuk kategori ilmu, dan Islam adalah agama ilmu. Dinul ilmi, ilmiun wa amaliyun. Dan namanya Islam itu agama ilmu dan agama amal. Apa yang harus dipahami dan dimengerti tentang haji? Kalau kita pernah mengikuti manasik haji, urutan-urutannya sangat rinci. Padahal kalau secara filosofis, selain dimensi fikih, dimensi hukum, ternyata manasik haji itu mengandung simbol-simbol secara runut tentang hidup dan kehidupan manusia. Kalau kita memperhatikan simbol, contoh, begitu kita niat haji, yang namanya niat haji itu adalah membulatkan i'tikad, membulatkan keyakinan dan keimanan bahwa hidup ini harus fokus. Fokusnya kemana?
fokusnya kepada Allah, fokusnya terhadap akhirat. Ya. Makanya walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya wali dengan walillahi 'alan nas, kepunyaan Allah, milik Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh juga untuk Allah. Ini namanya orientasi, fokus. Hidup ini harus fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya kita pulang. Pulang kemana? Awal diciptakan manusia adalah di surga. Makanya manusia harus fokus juga pulang ke surga. Jadi asal aslinya manusia itu di surga, bukan di neraka. Yang neraka mah karena gara-gara iblis. Aslinya manusia diciptakan di surga. Ini asli, ya. Jadi karena itu harus fokus. Supaya fokus itu yang niat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Apapun yang akan kita praktekkan, apapun yang kita lakukan, semuanya harus dilandasi dengan niat. Tentunya niat yang ikhlas lillah. Yang pertama. Yang kedua, begitu kita niat, makanya orang sudah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ada yang nabung tiap hari 5.000, 10.000, sampai juga niatnya sudah benar. Nanti dalam pelaksanaannya niat itu dilanjutkan dengan prakteknya, yaitu pergi ke miqat. Yang namanya miqat ada dua, miqat makani dan miqat zamani. Miqat tempat dan miqat waktu. Karena itu haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Nah, di koran atau di media sosial ada yang usulin haji itu jangan bulan Zulhijjah aja katanya. Kapan aja bisa. Nah, itu pemikiran yang nyeleneh namanya. Jelas bulan-bulannya udah ditentukan. Karena itu yang namanya miqat waktu. Miqat tempatnya, nah kalau kita itu di Yulamlam, itu namanya miqat kita. Tapi karena Yulamlam itu kalau lewat laut itu gampang. Makanya orang-orang dulu yang bisa 3 bulan perjalanannya itu di Yulamlam atau Yalamlam. Tapi kalau sekarang naik pesawat enggak kelewat. Makanya ada yang fanatik harus. Padahal fikih itu yang namanya fikih pemahaman, tergantung ilahnya. Karena itu mayoritas orang Indonesia karena Bin Bas pun membolehkan yang namanya miqat dari Bandara Sheikh Abdul Aziz, kan gitu kan. Banyak yang miqat dari situ. Miqat itu untuk apa? Melanjutkan niat. Miqat itu melepas yang namanya pakaian. Disitulah kita niat ihram. Orangnya disebut muhrim. Ahrama yuhrimu ihraman. Muhrimun. Jadi muhrim itu yang berpakaian ihram. Jadi jangan salah sebut. Mahram dengan muhrim lain. Kalau muhrim yang pakai ihram. Nah ini kita harus tahu. Niat itu harus dilanjutkan dengan membuka pakaian. Kalau orang sudah niat haji, buka pakaiannya, ganti pakaian ihram. Ternyata kenapa
ganti pakaian karena pakaian itu simbol status. Simbol status sosial. Ada pakaian raja, ada pakaian sipil, ada pakaian militer, ada pakaian kultur, ada pakaian budaya. Semua pakaian itu simbol. Karena itu kalau orang sudah pakai simbol, ini termasuk apa namanya, Kiai Haji Dokter Yahya Akil. Nah, sekarang udah dilepas tuh pakaian statusnya. Biasanya kalau Jumatan juga beliau pakai lepas. Sesungguhnya bukan hanya pensiun, orang haji pun harus lepas semua pakaian itu, harus diganti dengan pakaian ihram. Kenapa? Karena pakaian lambang status. Karena itu artinya apa? Kalau kita pergi haji sudah mikot, ganti pakaian, jangan bawa status. Status saya jenderal itu harus dilepas. Status saya presiden harus dilepas. Status saya orang kaya harus dilepas. Semua status yang bikin manusia itu punya karakter primordial itu harus dilepas. Karena nanti tidak aman. Wa man dakhalahu kana aminah. Batin seseorang akan aman kalau melepas semua pakaian. Jadi kalau pakaian jenderalnya dilepas, ya, kalau pakai pakaian ihram, ini kopral, ini jenderal, jangan-jangan itu jenderal kopral keinjak kakinya karena sudah dilepas egonya. Udah senyum aja. Coba kalau ada jenderal keinjak di Blok M, kira-kira gimana sama kopral? Lain masalahnya. Itulah makanya talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik. Ya Allah, hamba kita sebagai hamba memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan sebagai ego, bukan sebagai jenderal, bukan sebagai konglomerat, bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai sipil, bukan sebagai militer, tapi sebagai hamba-Mu ya Allah. Karena kalau status, itulah, gak usah jauh-jauh. Suami istri nih kalau bawa status dalam keluarga, kalau umpamanya status istri waktu nikah itu nasabnya lebih bagus, baik nasab secara kepangkatan ataupun nasab secara kekayaan. Suami kan lagi ribut dikit, dulu waktu melamar saya cuma bawa kolor doang, kan gitu kan? Itu namanya bawa status. Gak boleh. Kalau sudah berkeluarga jangan bawa status. Kalau ingin damai. Kalau di Mekah kan wa man dakhalahu kana aminah, itu harus statusnya dilakukan. Makanya kalau yang reguler hajinya kan itu di barak, satu kamar bisa 8 orang, bisa 10 orang, bisa 12 orang. Kasurnya tipis, bahkan cukup di karpet, egaliter. Kenapa? Karena statusnya sudah hilang. Saya sering kebimbing, ada yang bintang 1, bahkan ada yang bintang 2, ya. Macam-macam lah, yang pengusaha macam-macam. Tapi kalau sudah haji udah sama. Ini yang pertama. Kalau bawa-bawa ego, makanya manusia di Bali ada manusia gajah, ada manusia kalkun, ada manusia monyet, ya. Itu manusia bisa begitu, makanya dilepas tuh pakaian-pakaian itu dilepas. Manusia bisa kalkun. Kalau itu kalkun, karakternya itu egoistik, individualistik, itu kalkun. Kalau nggak percaya, pergi kampung-kampung yang banyak ayam kalkunnya, itu kalau dapat makanan kalkun jauh dari teman, takut diambil. Tetapi ayam kate lah, ayam kate itu kalau dapat makanan sebelum dimakan dia panggil dulu.
temannya, beda karakter. Jadi kalau ada orang merasa dirinya gede, nggak pernah bergaul, nggak pernah silaturahim, nggak pernah bermasyarakat, nggak pernah gotong royong, ego di masyarakat, itu namanya kalkun. Apalagi dalam haji, ketahuan banget kalkunnya. Manusia bisa gajah. Gajah itu apa? Penampilannya kalem. Tapi sekalinya gajah ngambek, wah, di Lampung, di India, di Aceh, rumah aja bisa amburadul, kebun pun bisa acak-acakan, pohon besar pun bisa tumbang. Itu gajah, kalem tapi ambekan, dendam. Jadi manusia juga ada yang penampilannya kalem, tapi sekali ngambek. Nah, jadi kalau ada orang kalem tapi ngambeknya lama, itu namanya gajah. Itu aja. Nih, lepas. Yang ketiga, setelah kita berpakaian ihram, urutan berikutnya kita sholat. Sholat meneguhkan, sesungguhnya sholat ini sama dengan sumpah setia kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Itu sesungguhnya komitmen. Makanya dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi itu teguh pendiriannya, lurus. Nah, kalau sudah itu, sudah siap makannya, tidak boleh pakai wangi-wangian lagi. Tidak boleh yang namanya gunting kuku lagi. Tidak boleh pakai celana lagi. Semuanya udah siap. Siap apa? Terjun untuk melakukan tawaf. Baik itu tawaf kudum bagi orang-orang yang apa namanya? Yang hajinya haji ifrad, ya. Kalau haji tamattu langsung tawaf umroh. Tawaf itu apa? Harus lakukan. Tawaf itu artinya tofa yatufu taufan wa tawafan. Makanya ada angin tofan. Tuasannya tofa. Artinya apa? Sirkulasi. Artinya muter, gangsing. Nah, itu namanya tawaf. Dan ternyata alam ini tawaf. Matahari tawaf, bulan tawaf, bumi pun tawaf. Tawafnya kencang. Tadi baca ayatnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Makanya kita tawaf tuh. Ini kehidupan, simbol kehidupan manusia itu ada sirkulasi hidup. Makanya nggak boleh putus asa manusia itu, nggak boleh melambung tinggi, karena ada tawaf. Makanya dalam ajaran Buddha Gautama, saya waktu sarjana muda dulu, dulu ada sarjana muda, itu risalah saya itu filsafat Buddha Gautama. Wah, hebat banget itu. Makanya hidup diibaratkan bagaikan roda pendati. Manusia ada di dalam roda pendati itu. Artinya apa? Manusia itu sirkulasi, muter aja di bawah, di atas, di pinggir kanan, pinggir kiri. Jangan pernah lepas dari putaran roda itu. Kalau lepas dari putaran roda itu, maka dikala di atas dia akan layang, tidak menginjak bumi. Dan akhirnya kalau lagi di bawah, dia terinjak-injak oleh kehinaannya sendiri. Itu di situ. Itu luar biasa. Tilkal ayam muda wiluha bainan nas. Makanya kehidupan ini bergilirkan. Nggak boleh putus asa. Kalau belajar sama Bapak Haji Buyung aja, dulu, ya, sekarang rezekinya gampang, enteng. Allah lagi membuka lebar. Dulu awal merintis tidak. Begitu juga orang yang mungkin orang-orang kampung yang namanya orang tuanya mukhlis, ikhlas, ngurus anak, banyak anaknya jadi jenderal. Padahal orang tuanya cuma tamatan SD,
Ya, petani kecil atau pedagang kecil tapi sukses di kota, jadi pengusaha, jadi konglomerat, jadi jenderal, jadi kombes. Tapi belum tentu orang-orang di kota bisa melahirkan seperti orang tua kita melahirkan kita. Ini yang harus kita catat. Paham kan? Makanya ini nama tawaf. Ada sirkulasi. Karena itu tidak boleh kita melampaui batas dan tidak boleh putus asa di kala di bawah. Itu aja sesungguhnya. Kenapa? Ya, dalam surat Ar-Rahman jelas. Ya, wa wada'al mizan alla taqdaw fil mizan. Allah meletakkan timbangan dalam segalanya. Karena itu jangan melampaui batas dalam timbangan. Termasuk timbangan dalam kehidupan. Itu yang namanya tawaf. Kalau sudah ngerti tawaf itu sirkulasi, hidup itu sirkulasi, makanya kalau lagi di atas syukur terus. La azidannakum, dan syukurnya sampai akhirat. Kalau lagi di bawah, jangan putus asa, sabar. Dan sabarnya itu akan membawa juga sampai ke akhirat. Itu hebatnya. Hebatnya dalam Islam itu. Nah, kalau itu sudah paham, tawaf ada sirkulasi hidup ini, kadang-kadang di pinggir, kadang-kadang ada di kanan kiri, ada di atas, ada di bawah, maka kemudian kita sa'i. Tawaf kita posisinya di mana? Umpamanya Bapak Haji Buyuk posisinya sekarang bagaimana? Doktor Kiai Haji Yahya Aqil posisinya gimana? Sekarang udah pensiun. Itu adalah tergantung sa'inya. Sama kiai-kiai juga begitu. Ilmu kiai itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Itu tergantung sa'i. Makanya setelah tawaf sa'i. Sa'i itu apa? Sa'a, yas'a, sa'ian. Artinya apa? Gerak, dinamis, kerja. Jadi yang namanya posisi kita di mana dalam tawaf tergantung sa'i kita. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu gak akan mendapatkan apapun kecuali tergantung sa'inya. Makanya Mike Tyson ya sekali jotos di ring itu sa'inya lama itu. Muhammad Ali lama. Jadi jangan lihat ujung-ujungnya, gak ada ujung-ujung, gak ada. Tapi ada tap-tapnya, ada tahapannya, ada fase-fasenya, ada tingkatannya, ada level-levelnya. Tergantung sa'i. Makanya hidup ini kita, kalau kita mendidik anak, sa'i kita luar biasa, insya Allah anak kita bisa diangkat. Atau anak kita yang akan mengangkat kita. Derajat orang tua bisa diangkat oleh anaknya sendiri. Itu karena sa'i. Coba perhatikan di kalangan artis itu yang namanya Sule, Sutisna, itu anak tukang bakso. Tapi sekarang rumahnya kayak yang namanya Gili Saputra, itu juga rumahnya RSSS di pinggir kali yang baunya minta ampun. Tapi karena dia sa'i terus. Termasuk Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, ya kan? Dia anak petani, pekebun yang biasa-biasa saja, tapi sa'i. Jadi sa'i itu menentukan kehidupan. Makanya dilambangkan lari-lari kecil. Nah, kalau sudah sa'i, nanti tahallul. Nah, nanti kemudian ke Arafah, habis ke Arafah nanti ke Muzdalifah. Muzdalifah itu apa? Muzdalifah itu artinya Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu tempat kesadaran. Jadi kalau orang habis di Arafah, Arafah itu ngapain? Wukuf itu artinya apa? Diam untuk merenung, mengerti tentang eksistensi diri kita dan mengerti tentang manasik haji tadi, kehidupan.
Makanya sadar, syukur, Masyaril Haram, tempat kesadaran, turun dari Arafah turun, sadar. Makanya polygon, orang yang tadinya di Arafah udah merenung, nangis luar biasa, udah sadar. Sadarlah, ayo sadar. Yang tadinya preman, saya akan berhenti. Yang tadinya suka korupsi, saya akan berhenti. Yang tadinya tukang maksiat akan berhenti karena sadar. Nanti kalau sudah di Masyaril Haram, maka ke Mina. Mina, kalau Mina, ya, itu namanya pelabuhan, harapnya. Tapi Mina, sama dengan pelabuhan itu terakhir. Mina itu kalau Mina tanpa yang namanya hamzah itu artinya optimis, artinya roja, penuh harapan. Jadi orang yang ngerti kehidupan, hidupnya optimis, gak ada pernah kenal pesimis. Tetapi keoptimisan itu pasti ada setan yang selalu mengganggu kita. Makanya di Mina disimbolkan dengan yang namanya jumroh. Jumroh pertama melawan hawa nafsu. Jumroh kedua melawan ghadab, amarah. Jumroh ketiga melawan setan. Ketiga. Jadi 3 jumroh. Yang pertama, yang bikin manusia hancur itu karena birahi, nah syahwat, makanya harus dilawan. Yang kedua karena ghadab, karena amarah anak bisa dibunuh, suami bisa dibakar, istri bisa dikubur hidup-hidup, itu karena amarah. Kemudian yang ketiga setan, dia suduna an sabilillah. Tapi setan itu lemah, ya. Kalah dengan setan perempuan. Kalau inna kaidahunna azim. Kalau setan perempuan dahsyat. Tapi kalau setan beneran itu pengecut biasanya. Makanya kalau sama setan kita harus berani. Kenapa? Karena setan itu lemah. Apalagi kalau pocong, kita pulang dari mana ketemu pocong di kuburan, jangan lari, samperin aja. Tempeleng aja itu pocong. Saya yakin kalau pocong beneran lari dia hilang. Tapi kalau pocong-pocongan gak bakal hilang. Jadi harus lawan, bener mau lawan. Makanya setan itu lemah sesungguhnya. Tapi banyak orang yang tidak paham. Nah inilah kunci al-hajju Arafah. Makanya tidak boleh lambat Arafah itu. Man adrokal Arafata faqad adrokal hajj. Wa man fatahul Arafah faqad fatahul hajj. Kalau terlewatkan Arafah, udah belum haji. Dulu Kiai Haji Zainal pernah membimbing haji, batal tuh hajinya. Kenapa? Karena nggak sempat wukuf di Arafah, karena macetnya luar biasa. Dari Mina ke Arafah habis karena tidak bisa lewat walaupun jalan kaki. Nah ini saya kira terima kasih. Walaupun itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.